Ukti Indah dari Jamaah Zoom. Jika ingin bertanya, tafadhali bisa bertanya secara singkat kepada Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang semoga selalu dalam jagaan Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fiik. Nah, Rafiq Barakallah. Ustadz, yang pertama Ana ingin minta nasihatnya untuk ujian yang terkena sihir yang datang dan pergi gitu Ustadz. Jadi nanti hilang, nanti datang lagi gitu. Bul-bul sudah ketemu, bahkan qadarullah. Saya mau nanya juga ini salah nggak sih Ustadz? Karena doa orang terzolimi kan terkabul. Nah. Doa diam-diam juga terkabul. Saya memang pernah berdoa, ya Allah matiin aja deh yang nyihir saya gitu. Biar nggak kirim-kirim lagi gitu. Qadarullah. Kan ada beberapa orang yang qadarullah saya tahu orangnya gitu. Meninggal Ustadz satu. Nah, cuma ini tuh kirim lagi gitu. Dan agak lumayan berat ya, maksudnya saya nggak mau ngeluh sama Allah, saya takut ngeluh sama Allah. Maka ini saya minta nasihat sama Ustadz kayak apa yang harus saya lakukan, terus bagaimana supaya saya terus bisa sabar bahwa ujian yang ini pun akan berakhir nantinya gitu. Sihir-sihir akan hilang dan boleh nggak saya doa lagi untuk yang kedua satunya ini? lagi nih. Nah, matiin aja lagi Allah gitu biar berhenti. Soalnya nggak berhenti gitu. Saya nggak mau, takut putus asa, takut futur, takut ngeluh sama Allah gitu. Jadi bisa minta nasihat Ustadz dan mohon arahannya Ustadz. Siap, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ujian orang tuh beda-beda. Tapi yang jelas semua diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga seorang muslim itu gak boleh putus asa. Kadang-kala ada yang mengatakan, ya Allah berat banget ujiannya Ustaz ya, udah jatuh ketimpa tangga. Berarti engkau mampu menghadapi itu. Dan kita semua tahu hikmah-hikmah dari musibah tadi. Kalau tadi ukhti yang bertanya berkaitan dengan sihir. Bukankah setelah ada sihir yang datang kepada dia, dia semakin taat kepada Allah? Semakin sering membaca Al-Quranul Karim. Zikir pagi dan petang gak pernah lupa. Doa sebelum tidur dia baca. Ternyata ini hikmah dari sihir ini. Kalau mungkin dia gak disihir, mungkin dia gak kayak sekarang. Ketaatannya mungkin gak seperti sekarang. Maka adalah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita gak boleh minta bala. Kita minta afiyah. Minta kesembuhan sama Allah Azza wa Jal. Dan hendaklah jangan berhenti membaca tiap pagi dan petang. Doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Kemudian ketika membaca qul a'udzu rabbil falaq, tolong lebih menghayati. Terus, apakah boleh kita mendoakan keburukan? Boleh. Cuma begini. Kalau kita nggak tahu apa fulan yang kirim sihir sama anak, kita nggak tahu, maka kita jangan doakan fulan. Bisa jadi bukan fulan. Tapi doanya seperti tadi disebutkan oleh Ukhti Indah dari, dia mengatakan, ya Allah umpamanya, moga orang yang mengirimkan sihir kepadaku ini, ya dibinasakan oleh engkau ya. Karena kita tahu sihir ini termasuk ya tindakan kejahatan yang nggak bisa dibatasin dengan tembok ya. Penyihir itu kalau di penjara, itu sipirnya disihir. Ada satu kejadian seorang perempuan penyihir di penjara ini tetangga dulu cerita. Setelah dia masuk penjara, yang disihir sipirnya. Sipirnya itu yang bukain pintu jamaah. Sampai keluarin yang namanya, yang tahanannya. Itu sihir. Jadi nggak bisa, sihir itu di penjara nggak bisa. Makanya ketika kita meminta kepada Allah agar dibinasakan orang melakukan sihir, nggak apa-apa. Karena dia juga banyak membahayakan orang lain. Tapi kalau kita mau mendoakan hidayah, itu lebih utama. Kayak yang satu tadi udah mati, yang satunya apa mau didoakan lagi, yang satunya doakan supaya dapat hidayah. Semoga dia tetap hidup dan dia mungkin dapat memberikan manfaat kepada orang lain karena dia berhenti dari sihirnya. Hadza wallahu a'lam bishawab.